Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di kolam renang Bikini Bottom, terlihat Squidward sedang asik berendam yang ketika dilihat lebih detail rupanya dirinya sedang menghayal di tengah-tengah cuaca panas. Pada saat itu, di sisi lain juga terdapat SpongeBob sedang menggali lubang yang menjadikan Squid yang sedang minum terlempar gumpalan pasir ke arah mulut dengan sangat keras. Kemudian setelah dimuntahkan, berlanjut ia mendatangi SpongeBob untuk marah. Yang belum saja selesai dilakukan, tiba-tiba masalah datang kembali yang berakhir dirinya terlempar menjauh. Sang SpongeBob yang sempat tak tahu apa yang terjadi, selanjutnya ia mencoba mendekati tubuh Squidward untuk memeriksa keadaan. Namun Squid yang sudah terlanjur emosi, dengan sigap ia melepaskan sekop dan dengan nada marah mempertanyakan apa yang sedang dibuat. Dan ketika dijawab bahwasannya lubang itu untuk dibuat kolam renang, sontak Squidward mendekati kembali untuk melihat bagaimana proyek itu dikerjakan. Sambil seorang SpongeBob mengelus pipi dengan penuh lumpur. Ya walaupun dirinya langsung mengamuk akan hal itu. Ia yang sempat tidak percaya kalau SpongeBob bakal berhasil membuat kolam renang, dirinya pun berlanjut pergi dan kembali bersantai tepat di depan rumah. Selanjutnya, tak lama dari kejadian, di saat Squid mengenakan kacamata, tiba-tiba SpongeBob memanggil dan ketika melihat tak disangka sebuah kolam renang yang indah telah berhasil dibuat, sampai-sampai Squidward terkejut memandang hal itu. Di lain sisi, Patrick yang juga ikutan untuk mandi di kolam dengan cara lompat dari ketinggian, menjadikan Squidward yang masih bersantai tertimpa ombak yang sangat kuat hingga ia masuk ke dalam rumah. Di sini Squid yang langsung emosi akan hal tersebut, tapi tidak dengan mereka berdua yang malah santuinya berendam tanpa merasa bersalah. Squid yang tidak mau berlama-lama berurusan, akhirnya ia pun kembali masuk untuk menghindari hal buruk. Tak cukup dengan hal tersebut, dirinya yang berusaha melakukan kegiatan melukis malah dikejutkan dengan suara keras SpongeBob dan Patrick yang sampai-sampai kertas lukisnya sobek. Kemudian sial di saat ia mencoba memperingatkan untuk diam, malah sebuah bola bowling melayang ke arah dirinya yang berlanjut lengket dan mengenai kaki. Serta tak cukup dengan satu cobaan, ia yang mendekati alat pendingin malah alat yang dimaksud tiba-tiba rusak, walaupun ia hanya berusaha mencium. Dan dengan kejadian buruk tersebut, sontak suasana di dalam rumah Squid memanas, sampai-sampai sebuah jam dinding meleleh. Serta gedung rumah yang mengeluarkan asap hingga larut malam. Detik-detik pun berlalu dan Patrick pulang dari rumah SpongeBob, namun tidak pada Squidward di kamar tidur yang merasakan udara panas sampai-sampai berkeringat brutal. Akan tetapi di waktu yang sama, tiba-tiba ada suara misterius dari luar yang ketika diperiksa rupanya itu adalah suara kolam renang yang memanggil untuk berendam. Dirinya yang sempat berpikir terlebih dahulu, sontak kemudian ia langsung membuka jendela yang tak lain untuk menyusup masuk ke kolam tanpa sepengetahuan SpongeBob. Setelah mencoba mengendap-endap, langsung ia pun terjun ke air yang membuat Squid merasa bahagia bercampur suasana dingin. Tapi apa boleh buat, belum saja lama di kolam, tiba-tiba tepat di depan ada seekor Gary yang sedang marah karena dirinya menggunakan kolam secara ilegal. Squid yang sempat ketakutan, beruntung dari dalam SpongeBob sempat memanggil untuk masuk karena sudah waktunya tidur. Yang selanjutnya setelah ia berusaha masuk dan SpongeBob telah mematikan lampu, barulah ia yang menggunakan kolam kembali bebas sambil berenang mengarah ke sebuah pelampung. Ia yang sangat menikmati suasana tenang sambil tertidur. Beruntung di dalam mimpinya Squidward ia seolah-olah berada pada kawanannya, yang dimana di tempat itu ia sangat diidolakan. Serta ketika ia masuk ke air dan memainkan klarinet, orang-orang sekitar langsung kagum dengan suara yang dihasilkan. Apalagi dirinya beraksi di atas menara panggung yang sangat tinggi. Dan ketika kembali lagi masuk ke air, ia malah berjumpa dengan dua orang putri duyung, hingga pada saat yang sama mereka langsung mencium Squidward. Kemudian sial di saat Squidward yang tertidur terjatuh ke air, ia pun langsung terkejut bahwasanya ia tak menyangka hari sudah pagi.
Tak hanya hal itu, dirinya yang mendengar suara SpongeBob dan Patrick. Dengan secepat mungkin ia naik ke permukaan dan bersembunyi di dalam ruangan bambu. Kemudian Squid yang panik karena takut akan kedatangan mereka, malah hal itu benar terjadi, yang sontak saja ia langsung bersembunyi. Di sini ia yang sangat panik akan kedatangan SpongeBob dan Patrick. Sial, orang yang dimaksud malah masuk juga, yang sepertinya ingin mengambil pelampung. Dan ketika diteliti lagi, rupanya Squidward mencoba menyamar menjadi pelampung balon, serta Patrick yang tak tahu apa-apa dengan santuy mengambil Squidward yang sedang berubah. Namun yang sangat bikin membagongkan, bintang laut yang merasa balonnya kurang besar, dengan sigap dirinya meniup secara brutal, sampai-sampai ia yang menjadi korban tak dapat bergerak. Setelah selesai dari hal itu, dengan semangat Patrick membawa ke kolam, hingga berlanjut salto tepat di atas pelampung. Dan SpongeBob yang juga berada di air juga mengajak bintang laut untuk bersenang-senang. Namun setelah dilihat lebih jauh, Squid ternyata dipermainkan secara kasar, seperti melemparkan SpongeBob melalui hidung, meloncat-loncat di atas badan, serta ada beberapa aksi yang membuat dirinya hampir putus. Dan ketika sudah selesai menyiksa serta mereka berdua sedang asik bermain, sontak Squid mengambil tindakan untuk kabur. Tapi apa boleh buat, bukannya hal itu berhasil, malah aksi Squid dihadang oleh Gary. Juga sang Patrick kembali mengambil pelampungnya. Sang bintang laut yang ingin melompat dari atas ketinggian sangat bikin terkejut ketika melompat, seluruh benda yang ada di atas terhisap ke dalam, yang tak berapa lama kemudian barulah benda-benda yang tadi kembali keluar. Mereka berdua yang senang dengan aksi yang baru dilakukan, tapi tidak di sisi lain yang mana Squidward berusaha ingin melepaskan simpulan di mulutnya, hingga dengan secara tiba-tiba simpulan berhasil terbuka, serta SpongeBob dan Patrick terkena efek hembusan udara. Kemudian setelah Squid kembali normal, dengan kesabaran setipis dinding, ia pun mengamuk kepada mereka berdua, yang dengan kemarahan tersebut sang SpongeBob langsung terkejut bahwa pelampung yang sebelumnya merupakan seorang Squidward. Tapi tidak dengan Patrick, dirinya malah ingin kembali meniup mulut Squidward. Ya walaupun di waktu yang sama hal itu berhasil dihadang. Selanjutnya akan hal yang baru dialami, barulah Squidward merasa bersalah karena telah menggunakan kolam bermainnya tanpa izin. Dan ketika hal tersebut bercampur bersedih, beruntung SpongeBob yang memandang dengan sikap baik, ia mengizinkan untuk bermain bersama, yang sontak menjadikan dirinya sangat berterima kasih. Di sini ia yang merasa tenang karena telah diizinkan untuk bebas bermain. Dengan percaya diri ia mencoba melompat dari ketinggian yang berawal menaiki tangga sambil disupport oleh SpongeBob. Tapi yang sangat bikin kurang ajar, Patrick yang memantau tanpa rasa bersalah memanjangkan tangga, yang akhirnya tanpa diketahui oleh Squidward, tiba-tiba ia telah berada di ruang angkasa. Akan tetapi dirinya yang membuka mata setelah terjun dari atas, membuat ia sangat-sangat terkejut akan situasi. Hingga dengan rasa takut, Squid kembali lagi ke tempat semula sambil memegang erat sebuah papan. Di sisi lain, SpongeBob yang langsung memerintahkan Patrick untuk menurunkan tangga kembali, malah sial pedal pengaturnya terlepas, yang sontak saja tangga yang dimaksud turun secara drastis dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun bukannya Patrick berusaha memperbaiki, ia malah pura-pura polos, seperti yang kalian lihat Patrick dengan santuy melihat kerusakan yang terjadi. Kemudian Squidward yang sudah seperti jatuhnya meteor, apa boleh buat SpongeBob yang berada di samping malah sama-sama terdiam walaupun tali pengatur sudah mengeluarkan api. Squid yang sudah panik sampai mengeluarkan efek panas, bercampur berteriak kencang. Pada akhirnya barulah Squidward mendarat di kolam bersama sebuah papan yang tadi. Selanjutnya mereka berdua yang hanya bisa memberikan nilai, tapi tidak di sisi lain yang mana Squidward yang baru saja jatuh, ternyata itu merupakan hari yang sangat buruk baginya, dikarenakan beberapa anggota tubuhnya masing-masing terputus satu persatu. Dan kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab, terpantau Bikini Bottom sedang dilanda hujan, yang dengan hal itu sampai-sampai atap yang bocor meneteskan air ke kepala sang Squidward. Tak hanya itu, beberapa pelanggan juga terlihat sedang mengantri
serta SpongeBob juga memanggil yang kemudian membuat sang Squid emosi. Selanjutnya di sisi lain Tuan Crab tiba-tiba keluar. Ia menunjukkan pelanggannya sedang keracunan. Hingga di saat ia mengamuk sambil menumpahkan minuman, disitulah sang Squidward merasa tertekan karena memandang orang-orang sekitar sedang menuntut dirinya. Tak berapa lama mengejutkan air hujan yang menetes menjadi besar, yang dengan hal yang dimaksud lama-kelamaan kepalanya berakhir copot, yang jatuh tepat di depan Tuan Crab yang sambil marah-marah. Kemudian di saat Crab marah besar, tak disangka rupanya itu hanyalah sebuah mimpi buruk Squidward yang membuat dirinya terbangun secara spontan sambil memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, Squidward yang mencoba mempertunjukkan beberapa karyanya seperti lukisan dan alat musik, malah sial makanan yang sempat ia letakkan di jendela dimakan oleh Patrick, yang sontak menjadikan Squidward mengamuk. Ya walaupun apa boleh buat, akhirnya makanan itu kembali dimakan oleh bintang laut. Dirinya yang sudah muak dengan apa yang terjadi, Squid langsung memutuskan untuk pergi liburan. Seperti yang kalian lihat, ia mencoba menikmati suasana air terjun, yang dengan itu ia sambil melukis, memainkan alat musik, dan menikmati makanan. Yang selanjutnya barulah ia berendam di air. Tapi bukannya itu suasana asli, malah tak disangka sang Squidward kembali bermimpi, yang air terjunnya berasal dari liur Patrick. Yang selanjutnya menjadikan ia terkejut sambil membersihkan cairan yang menempel. Ketika dirinya berhasil mengusir Patrick dari rumahnya, Squidward pun berlanjut menelpon Tuan Crab, yang dimana di sini ia berusaha berakting sedang sakit agar bisa diberikan hari libur untuknya. Sang Squidward yang terus melakukan penipuan dengan cara bersin di telepon membuat Tuan Crab mempercayai. Namun di saat ia memandang kalau banyak pelanggan yang antri, tak disangka ia berusaha mengintip kelakuan asli Squidward dengan cara matanya dimasukkan ke dalam telepon. Benar saja, setelah dilihat rupanya Squidward sedang asik melukis, yang beruntung hal yang dilakukan oleh Tuan Crab tak diketahui oleh dirinya, melainkan Crab akan memberi pelajaran terhadap Squid yang telah berbohong. Di lain sisi, Squid yang senang karena berhasil mengelabui Tuan Crab, malah tiba-tiba terdengar suara ada seseorang yang mengetuk pintu, yang setelah dilihat itu merupakan Tuan Crab, yang sontak sang Squidward menukar kostum kalau dirinya sedang sakit. Berusaha ia mencari alasan kalau dirinya tak dapat bekerja, tak disangka Tuan Crab menunjukkan sesuatu, yang dimana itu merupakan SpongeBob yang akan menjadi dokter sang Squidward. Kemudian SpongeBob yang melihat kondisi kalau temannya sedang butuh bantuan, dengan cepat ia memutar tubuh Squidward yang tak lain untuk memberikan kain penghangat. Namun dirinya yang sempat kesal akan kedatangan SpongeBob, ia pun memberanikan diri melapor kepada Tuan Crab. Yang sial, bukannya hal itu diterima baik, malah Squidward dimarahi habis-habisan, yang sepertinya Tuan Crab tak mau kalau karyawannya tidak dapat bekerja karena sakit. Sontak setelah hal yang dimaksud, Squidward pun dengan sigap langsung menerima saran dari Tuan Crab, dan SpongeBob tanpa ragu membawa ke dalam. Crab yang sembari tertawa ketika pergi, tapi tidak pada SpongeBob di mana ia berusaha memberikan makanan kepada Squidward. Ya walaupun ketika ia berusaha memberikan, malah Squid terlihat sedang santuy untuk melukis. Kemudian SpongeBob yang masih memiliki perasaan kalau temannya sedang sakit, sontak tanpa rasa bersalah ia pun melanjutkan lukisan, yang setelah selesai dirinya langsung memberikan hasilnya kepada Squidward. Bukannya ia senang dengan hal itu, malah Squid yang melihat merasa mual serta berlanjut untuk ke kamar mandi. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya Squid bangun dari tidur, malah secara diam-diam ia berusaha memainkan klarinet, yang lagi-lagi ketika dibunyikan SpongeBob datang, yang langsung menggantikan dirinya untuk bermain. Ya walaupun di tengah aksi keributan itu, sial SpongeBob tertelan alat musik yang berakhir ia tembakkan ke arah wajah Squidward hingga lengket dan dirinya sontak marah akan hal itu. Selanjutnya tiba saatnya malam dan ia berusaha bangun untuk mengambil roti. Lagi-lagi SpongeBob muncul, yang ketika dilihat ia mencoba menunjukkan alat pengukur panas, yang tanpa berlama-lama langsung ia masukkan ke mulut untuk melihat hasil suhu panas.
Setelah dirasa baik oleh SpongeBob, malah Squidward tak terima dengan hal itu, yang kemudian ia pun berusaha mengelabui dengan cara mengalihkan pandangan dan memasuki alat pengukur ke sebuah oven. Hingga ketika SpongeBob kembali lagi untuk melihat kondisi, mengejutkan setelah dilihat alat pengukur itu memberikan sinyal super panas yang sontak SpongeBob yang memandang terkejut dan langsung membawa temannya ke tempat bak cucian untuk mendinginkan suhu tubuh Squidward. Tidak hanya cukup dengan menyiram air saja, ternyata SpongeBob juga berusaha keluar rumah untuk mengambil beberapa potongan es untuk dibawa pulang. Setelah pulang, terpantau Squid yang masih sendiri berusaha mengeluarkan tubuhnya, yang setelah keluar mengejutkan bokongnya telah berbentuk segi empat. Tak berapa lama kemudian, barulah SpongeBob pulang, yang tanpa ragu langsung menyiramkan air es ke tubuh Squidward, yang sontak membuat dirinya menggigil kedinginan. Kemudian tak cukup dengan cairan dingin, di sini SpongeBob juga berusaha mencari ramuan dari sebuah buku, serta yang bikin unik ketika ia menghembuskan debu, tiba-tiba saja terhirup olehnya, dan di situ sang Squidward menjadi bersin dan flu. SpongeBob yang langsung melihat penyakit Squidward, dengan cepat ia mencari ramuan penyembuhan, yang di saat ia telah menemukan dan menunjukkan caranya, sontak dirinya yang melihat ketakutan bercampur mengatakan alasan kalau itu bukanlah penyakit. Setelah SpongeBob menunjukkan isi buku kembali, tanpa pikir panjang ia pun langsung memberikan beberapa hewan penghisap darah, yang sontak Squidward yang mengalami panik ya walaupun ia kembali lagi dalam kondisi mengering. Selanjutnya, setelah mengalami hal buruk, kembali Squidward diberikan teknik penyembuhan, yang dimana di sini SpongeBob menyetrumkan menggunakan ubur-ubur. Hingga teknik lanjutan terus dilakukan, di mana tangan SpongeBob masuk ke dalam paru-paru untuk mengambil beberapa sampah di dalam yang jumlahnya lumayan banyak. Serta setelah selesai, SpongeBob malah menunjukkan beberapa benda tajam, yang apa boleh buat ia yang memandang pun berteriak. Walaupun dengan itu beruntung, di detik yang sama tiba-tiba ada telepon berbunyi dan eksekusi pun tak jadi dilakukan. Telepon yang langsung diangkat ternyata itu merupakan Tuan Crab yang menanyakan kondisi Squidward. Tapi belum saja ia selesai berbicara, Squid secara sigap mengambil alih dan mengatakan kalau ia sudah sembuh. Tapi apa boleh buat, Tuan Crab yang masih belum percaya akan hal itu. Sial, SpongeBob terus melanjutkan penyembuhan dengan peralatan lain. Sampai-sampai dengan hal yang dilakukan, suara Squidward terdengar keras di luar. Untuk keesokan harinya, di sini terpantau SpongeBob langsung membicarakan hal yang terjadi semalam, dan Tuan Crab hanya bisa tertawa mendengar hal yang disampaikan. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba Squidward dengan kondisi mengenaskan datang, dengan tubuh yang sudah dipenuhi banyak perban. Tapi yang sangat bikin terheran, di saat Tuan Crab menanyakan kabarnya, tiba-tiba Squid dengan sehelai kainnya berubah menjadi seseorang yang sangat berwibawa, sampai-sampai Tuan Crab yang memandang terkagum dan terheran. Squidward yang mencoba memutar dan mengelilingi Tuan Crab, sontak dengan penampakan itu ia sampai-sampai pingsan dengan ekspresi mulut terbuka. Kemudian dirinya yang langsung pergi ke kasir untuk bekerja. Malah di sisi lain para pelanggan banyak yang mengantri, layaknya seperti kejadian yang ia pernah alami di dalam mimpi. Serta ditambah lagi oleh SpongeBob dan atap yang bocor ditambal oleh Patrick. Yang selanjutnya apa boleh buat dengan keadaan tekanan sekitar, akhirnya sang Squidward berubah kembali seperti pada umumnya. Dan film pun berakhir guys.